Boleh siapa dulu? Jadi nanti kita kegiatan Oh, penyuluhan iya. ini dari bulan Maret ya. Iya Mbak Win, kita kan ada rencana untuk kegiatan penyuluhan hukum. Jadi ada melibatkan dari Iya. berbagai unsur sih Mbak Jadi, Win. oh, Di ada. distrik, ada di 5 distrik. Nah, Ada penyuluhan hukum. Iya. betul. Oke, baik. Berarti nanti kita juga terlibat ya. Iya, Iya. pastinya Iya. ya. Ada dari Untuk pengadilan, sosialisasinya, kejaksaan. ya. Tuh. Iya. Kemudian juga dari kantor pertanahan juga. Mungkin sengketa-sengketa tanah yang ada di Iya. masyarakat seperti apa, mungkin nanti biar narasumber menjelaskan seperti Iya. itu. Izin biar jelas. Iya. Ya, berarti penyuluhan-penyuluhan seperti ini juga penting sekali ya untuk dilakukan Iya. pada masyarakat, dan ini melibatkan semua unsur teknis juga. Betul. Untuk Iya. turun ke lapangan. Rutin sebagai salah satu tugas pokok kita di bagian hukum untuk Oke, baik. mempublis kegiatan-kegiatan Iya. khususnya di peraturan perundang-undangan Oke. kepada masyarakat. Kebetulan pas kasubagnya Ibu Yunita sini, dokumentasi Oke, dan iya, informasi teknik, hukum. Pak. Iya. Iya. Ya. Oke, berarti nanti jadwalnya sudah Sudah. ada Ya, ya. jadwalnya Mudah-mudahan sudah di minggu ada, depan mungkin ini. minggu ketiga ya. Ketiga, iya. bulan Maret Iya, gitu. iya. Oke, ini banyak masalah juga sih ya, Iya. terkait masalah hukum ya yang Banyak. Iya. dibicarakan. Banyak. Kemarin itu kan Masyarakat. saya sama Pak Kabak Bang juga ya, Dwi, banyak. kita sempat jadi korban kasus Pencurian. Pencurian, betul. Iya. Iya, Aduh. kalau memang di situasi pandemi COVID seperti saat ini, informasinya tuh angka pencurian Kriminalitas cukup pencurian tinggi. ya. Iya. Oh, selamat pagi, Pagi, ya, Pak. Dok. Oh, selamat Silakan, pagi, silakan, Pak. Pak. Wah, kebetulan nih dari Pak kepolisian, Jimson Pak ya. Jimson. Ya, luar biasa. Iya, iya. Oke. Wah, ini kebetulan sekali Kebetulan nih kita baru nanti mau kita- ngobrol-ngobrol tentang masalah maraknya kasus pencurian ya, Pak ya. Ya. Oke. Saya mohon izin Pak Kabak, ini ada kegiatan Oh, dari mungkin Iya, disusun kita lagi sesuaikan jadwalnya, jadwalnya, nanti iya. supaya saya Oke. koordinasi dengan Pak ini dari Iya. kepolisian. Iya. Ya, Baik, terima kasih Teh, ya, ya. Teh Nita ya. Oke, berarti saya agak geser ke sini saja ya. Oke. Selamat pagi. Ada Pak Mul juga. Oke. Silakan, silakan. Iya, selamat pagi Pak. Iya. Aduh, Mari, aduh. Wah, luar biasa nih. Pagi hari ini menjelang siang, menjelang makan siang nih Pak. Menjelang makan siang ya. Itu lagi. Pas. Padahal tadi udah sarapan loh. Oh gitu. Oke. Oke, selamat siang good people. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Karena dengan kesehatan yang baik kita bisa berkarya setiap hari. Ya, pada kesempatan yang baik ini di siang ini menjelang makan siang nih. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan fenomena maraknya atau tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Merauke ya. Mungkin di situasi pandemi Covid, mungkin pada kesempatan siang hari ini juga kami kedatangan dua tamu yang luar biasa. Selamat siang Pak Ibda Jimson Stanggang. Ya, selamat siang, Ya, Ibu. beliau adalah Kaur Serse Polres Merauke. Salam hormat buat Pak Kapolres. Ya, ya Bu, nanti balik Iya. salamnya kita tarik. Oke. Bagi Dan salam. juga yang sudah lama sekali nih baru ketemu lagi, ya Pak Mulyadi Sarjana Hukum dari kampus Fakultas Hukum Universitas Musamus. Iya. Oke. Iya, dari kajian juga ya Pak ya? Ya, siap. Kajian hukum dan HAM. Kajian hukum dan HAM. Kajian Hukum dan HAM. Nah, ini berarti pas sekali nih Pas. jelang makan siang ya, Iya. good people langsung dari pojok hukum Setda Kabupaten Merauke. Kita akan ngobrol-ngobrol dan ini juga memberikan informasi kepada good people sekalian terkait masalah-masalah yang mungkin tengah terjadi di sekitar kita ya Pak ya, di situasi pandemi Covid ini yang mungkin bisa juga menginspirasi kita semua untuk semakin waspada. Jelas itu harus Iya, waspada. benar ya Bang Fik Iya. ya. Dengar-dengar Bang Fik korban pencurian juga ya? Ada beberapa minggu yang lalu waktu itu. Beberapa Iya. minggu lalu sama Iya, Pak, betul. saya juga. Iya. Ternyata di Selidik cukup banyak ya warga masyarakat Iya. juga kalau kita lihat di media sosial yang merasa menjadi korban Iya. pencurian juga. Oke, ini kita mulai dari mana nih ngobrolnya nih biar asik dan seru sehingga good people juga mungkin bisa ya memberikan komentar juga. Mungkin kita lihat tingkat kasusnya dulu. Kita ke Oke, iya benar sekali Tahu ya gimana Pak tuh? Jimson Stanggang ya. Ini bagaimana fenomena terkait dengan kriminalitas? Apakah ada kecenderungan
yang cukup signifikan ya tingginya kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Merauke. Seperti itu, Pak. Ya baik, ya khusus untuk kasus pidana pencurian yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Merauke termasuk tinggi, tapi kalau dibanding dengan tahun lalu 2019 memang agak penurunan. Namun mengingat masa pandemi sekarang ini mungkin karena banyaknya warga Kabupaten Merauke mungkin yang menganggur ya, karena Itu mungkin bisa jadi perkuliahan salah satu juga faktor atau ya. persekolahan mungkin melalui daring, jadi agak banyak waktunya berkeliaran di luar. Mungkin kesempatan itu dikaitkan dengan kebiasaan warga kaum muda atau khususnya mungkin remaja-remaja ya, jadi cenderung dan berpotensi melakukan kegiatan di luar kebiasaan yang mungkin dia bisa mengarah dan berdampak ke Kriminal. kriminal yang Iya. lebih spesifik, lebih terkhusus ke pencurian itu, di mana anak-anak muda yang sekarang masih agak cenderung minum minuman keras ya, Iya, baik itu minuman keras yang lokal ataupun yang pabrikan. Nah, setelah minum ya kebanyakan meningkat dari situ, yang menjadi bakal cikal pemicu terjadinya pidana pencurian. Sementara menurut kajian yang kami ini seperti itu. Jadi dari Berarti ada kepolisian dasar gitu. ya memang Ya. ya, berarti datanya. Iya. Kalau ke Pak Mul ya, ini terkait pasti juga Secara mungkin untuk akademis melakukan ya. kajian juga ya Pak ya Ya. dengan situasi yang ada ini. Rata-rata biasanya yang menjadi pemicu atau triggernya nih terutama dari sisi usia tuh anak-anak muda ya Pak ya? Ya, kebanyakan usia-usia Iya. produktif, usia remaja Iya. lebih banyak. Iya, kalau kayak seperti itu biasa dipicu karena apa nih Ya, Pak Mul? baik, terima kasih ya. Tadi dari Polres tadi sudah memberikan data ya, bahwa memang menunjukkan bahwa untuk tahun ini di situasi pandemi ini Iya. memang sangat meningkat angka kriminalitas tadi Iya. terkait soal pencurian. Ya, kalau dari segi kacamata kajian kriminologi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan Iya. sampai orang itu melakukan tindak pidana pencurian. Paling utama adalah faktor ekonomi mungkin ya. Faktor ekonomi jadi ya. pemicu ya. Ya, faktor ekonomi. Karena memang secara prinsip kemiskinan itu bisa menyebabkan timbulnya suatu kejahatan. Itu sudah teori pasti itu, ya. Ya, teori pasti yang sudah diuji. Nah, karena kondisi pandemik tadi yang mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan kita dari perspektif ekonomi ya sangat tidak mendapatkan pendapatan, akhirnya banyak hal-hal yang dilakukan menjerumus anak-anak itu melakukan tindak pidana pencurian. Nah, kenapa tadi saya tertarik dari pihak kepolisian menunjukkan data bahwa itu adalah pelakunya anak, karena memang rata-rata tindak pidana pencurian itu sekitar 70 hingga 80% memang dilakukan oleh anak-anak, seperti itu, anak-anak. Nah, karena kita ketahui bahwa anak itu malah mempunyai potensi yang besar melakukan kejahatan dibandingkan orang dewasa. Itu. Ya, karena mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah sebenarnya. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa pastikan bahwa memang betul anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian, ya, pencurian motor dan sebagainya itu kadang-kadang anak-anak yang berumur 17 tahun, ya, 15 tahun dan sebagainya. Nah, itu biasa juga menjadi dilema bagi pihak kepolisian ketika menangani perkara ini, ternyata pelakunya anak lagi, ya. Ketika kita mau bikin efek jerah, mau memberikan deteran efek, ternyata dibenturkan lagi dengan undang-undang perlindungan anak, seperti itu. Nah, ini menjadi problematika. Sehingga ketika kita lepas anak ini tanpa adanya pendampingan lagi dari pemerintah, akhirnya mereka akan berulang-ulang terus. Nah, saya yakin percaya pihak kepolisian ketika ada laporan ditangani, dapat anak, pasti dalam hatinya, wah ini lagi, gitu ya, kok kamu lagi, seperti itu. Karena ini memang faktor lingkungan, faktor pergaulan yang mempengaruhi anak itu melakukan tindak pidana pencurian, seperti itu. Ya, jadi pergaulan ini yang mengakibatkan anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Jadi ini ada efek domino juga ya. Iya, jadi ada itu tadi, gara-gara anak pelaku dibentukkan lagi dengan undang-undang. Jadi karena undang-undang memang mengamanahkan harus adanya pendekatan diversi atau restoratif justice. Bagaimana anak ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, jadi di sisi lain kita ingin ya bagi korban maunya aku mau anak itu harus dihukum deh. Tapi pihak keamanan, pihak kepolisian sebagai penyidik mengatakan wah kami juga dibenturkan oleh undang-undang karena kami juga mau yang terbaik juga, seperti itu. Nah, itu yang memang menjadi tantangan bagi kita dari akademisi untuk melakukan suatu kajian
bagaimana sih sebenarnya penanganan yang baik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana itu, seperti itu, agar mereka tetap diselesaikan secara kekeluarga, tapi jangan sampai mereka mengulangi lagi melakukan kejahatan. Nah, itu yang harus dicari solusinya, untuk seperti itu. tidak mengulangi Iya, ini iya, yang tanpa memberi hukuman begitu. Iya, Iya. iya. Efek jerahnya artinya ya, belum ada Iya, efek jerahnya iya. itu gimana. Artinya usia yang kita hadapi ini antara usia 15 sampai 17 tahun selama ini, Pak. Data-data memang dari kepolisian yang tadi disampaikan Pak Mulyadi secara kajian akademis untuk pencurian ini. Yang selama ini yang kebanyakan kita lihat, Pak. Begitu Pak. Ya, kalau seperti yang saya jelaskan di awal tadi berkaitan dengan yang baru saja disampaikan oleh Pak Mul. Iya. Memang untuk pencurian di Merauke semuanya sih bukan berarti anak di bawah umur. Iya. Ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa. Tapi kita berbicara masalah presentasinya, jelas seperti yang kita bicarakan di awal tadi bahwa cenderung masih lebih banyak didominasi oleh anak di bawah pelakunya umur. anak ya. Jadi Iya. dari segi kacamata pengamatan polisi selama ini kami dari segi penyidik mengamati dan mendapat informasi yang dari hasil penyelidikan kami waktu penyidikan. Betul. Itu berkaitan seperti yang dijelaskan oleh Pak Mul tadi dari segi ekonomi, termasuk juga dengan efek dari terlalu bebasnya anak-anak muda kita sekarang di Merauke ini berkeliaran di luar rumah yang mungkin kurang terkendali dari orang tua. Salah satu contoh mungkin yang paling gampang kita lihat, anak-anak di bawah umur yang belum sepantasnya melakukan pekerjaan entah itu legal atau tidak legal. Contohnya yang paling gampang kita lihat anak-anak di bawah umur yang melakukan sebagai juru parkir liar. Nah, jelas kita bilang liar, kenapa? Tentu tidak akan mungkin diberikan izin oleh pihak terkait untuk anak di bawah umur. Tapi pada kenyataannya ini memang masih sulit kita berantas. Simaklah kami Dan juga kita ini. memang berharap bahwa dari pihak akademisi, pihak Pemda, pemerintah daerah ataupun berkolaborasi dengan pihak Polres, mungkin bagaimana kita caranya bersinergi di dalam hal ini untuk menertibkan anak-anak seperti ini supaya tidak menjadi pemicu untuk ancaman faktual di kriminal. Karena dari segi kacamata polisi melihat anak-anak yang berkerumun di luar jam waktu yang wajar akan sangat berpotensi melakukan tindak pidana. Ketika anak di bawah umur misalnya gerombolan begitu ada di keberanian toko, untuk dapat melakukan uang sesuatu dari parkir, orang kan merasa kasihan nih, merasa anak ini perlu dikasih uang, dia kasih uang tapi bukannya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mereka berkumpul, ya mari sudah cukup satu botol. Mereka beli miras, minum, sudah begitu pasti timbul ide baru. Dan kenyataannya hasil pemeriksaan yang sering kami temui seperti itu. Setelah mereka mendapat uang, dibelikan minuman lokal, mereka minum bersama, sudah terpengaruh alkohol. Otomatis mempengaruhi kesadaran. Setelah kesadaran itu keberanian akan muncul, yaitu salah satunya tadi, entah orang lewat ada membawa tas bisa dirampas atau menjadi ini. Nah, itulah yang disebut nanti pencurian kekerasan misalnya. Ataupun pencurian biasa, mungkin mereka melihat barang orang lain parkir kendaraan contohnya, pas kuncinya kelupaan tergantung di situ, ataupun memang tidak dikunci leher, ya namanya kejahatan sudah dipengaruhi minuman keras itu tadi. Kelompok remaja yang kurang mungkin mendapat perhatian terkhusus dari para orang tua ya, yang mungkin anak sudah jam 5 sore jam 6 sore tidak ditelepon, tidak dicari. Nah, itu memang sangat perlu memang perhatian terhadap anak-anak yang sekarang. Pengawasan keluarga ya. Kalau kita yang melihat memang kurang pengawasan dari keluarga. Misalnya kalau kita ya yang sangat disiplin terhadap anak, ketika sudah jam 5 sore anak sudah ditelepon, sudah dicari supaya mandi. Setelah saya mandi, diberikan kesempatan sedikit untuk nonton, selebihnya belajar apa. Jadi ketat pengawasan. Ketika anak memberikan alasan belajar kelompok atau apa, ya kita sebaiknya memang orang tua tidak langsung serta-merta gampang percaya. Ketika dibilang belajar kelompok di rumah si Asbe, kita harus bisa cek. Bukan berarti kita tidak percaya, tapi ya demi kebaikan semua. Mana tahu di perjalanan ada temannya yang mengajak kemana, salah sasaran, salah tempat apa, bisa berdampak hukum di kemudian hari. Memang perlu pengawasan seperti itu. Iya. Ya, ini memang jadi sangat-sangat menarik sekali ya, dampak-dampak mungkin negatif dari situasi pandemi COVID seperti saat ini, di mana segala sesuatunya menjadi serba terbatas. Sementara
ini rawan Iya. juga terjadi penularan, Iya, penularan COVID-19 Iya. seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ya, memang kemiskinan adalah akar dari Ekonomi tadi ya, kejahatan itu ya. faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi Salah ada, satu pemicu tadi ya. ada satu kondisi di sini yang Kondisi berarti yang memang. berarti kalau boleh mungkin dari data ya Pak ya. Ya, ya. Jadi pelaku-pelaku ini rata-rata dari menengah ke bawah gitu atau golongan ekonomi yang memang benar-benar sangat lemah gitu. Jadi salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan Iya. cara melakukan pencurian, dan ini kan bersentuhan lagi dengan masalah hukum seperti Iya. itu. Baik. Nah, di titik ini ya, ekonomi, keluarga dan sebagainya ini, atau ketika orang tua kehilangan pekerjaan karena situasi ini. Nah, ini untuk menyelesaikan ini kan pasti mungkin membutuhkan Iya. juga perhatian dari pihak lain. Nah, Iya. kalau menurut dari Pak Mul sendiri nih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang untuk melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap anak-anak yang ada di Kabupaten Merauke, yang bagaimana mereka adalah penerus bangsa kita ya, terutama di Kabupaten Merauke kita ini. Terus itu memang harus ada politik will ya dari pemerintah, para stakeholder untuk bagaimana melakukan pembinaan ya, melakukan edukasi terhadap anak. Mungkin paling hal kecil yang kita bisa lakukan, mungkin kita bisa menggandeng organisasi kepemudaan ya, para mahasiswa-mahasiswa ya yang bergerak di organisasi BEM atau mungkin di gereja atau tempat-tempat ibadah, agar mereka juga bisa membantu pemerintah untuk melakukan edukasi-edukasi terhadap anak-anak kita. Nah, saya juga pernah melihat postingan-postingan di media sosial itu sudah banyak kegiatan-kegiatan mereka melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita seperti itu. Nah, karena kalau anak itu tidak didampingi secepat mungkin, maka mereka akan keluar dari jalurnya seperti itu. Ya, karena kita ketahui bahwa anak ini dijadikan objek dari orang dewasa. Ada satu kasus yang pernah saya baca ya di salah satu media, bahwa ketika dia melakukan tindak pidana penganiayaan, ternyata intelektual dadernya itu adalah orang dewasa sebenarnya. Dia menyuruh anak itu yang membacok gitu ya. Ada dalangnya. Ya, ada dalangnya iya, sebenarnya. dalangnya. Nah, biasanya karena memang anak ini karena masih polos, tidak tahu apa-apa, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama ya. Karena memang biasanya kita lihat ada kejadian tindak pidana, pelakunya anak, tapi kalau ketika ditelusuri itu ada pihak ketiganya ya, ada intelektual dadernya. Biasanya orang-orang yang sudah dewasa seperti itu. Nah, kalau kayak seperti ini Nah, itu. Nah, itu seperti itu. Artinya begini, yang kayak seperti yang dialami sama Tewin sama kita, betul bahwa telah terjadi pencurian terhadap usia di bawah anak-anak. Tapi ternyata pelaku ini atau yang pada saat tertangkap ternyata kayak ada satu sindikat gitu. Iya, Mungkin Pak betul. bisa dijelaskan. Sindikat ada pencurian-pencurian, artinya nggak satu dua pencurian terkoordinir ini. gitu Ada yang ya. seperti disampaikan Pak Mul tadi. Ya, kalau kita berbicara masalah sindikat ya, dengan beberapa tahun sebelumnya memang kami dari Polres Merauke selaku penyidik memang ada beberapa kali menemukan kasus dan menangani kasus seperti itu, khususnya sindikat ya ini pencurian. Ya, yang paling banyak itu adalah sindikat itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu tadi. Memang kembali kita garis bawahi, bukan semua memang Betul. anak di bawah umur, toh juga ada orang dewasa ya. Dewasa. Tapi kalau dikaji tadi ininya masih lebih aja presentasinya mungkin lebih banyak berlaku di bawah umur. Dan khusus untuk sindikat pencurian yang paling banyak itu ya bergerak di bidang pencurian roda 2, kendaraan roda 2 motor. Dan itu biasanya mereka kan anak-anak muda nih, ketika mereka mau action di jalan, mau kasih motor jalan dengan bahasa di sini apa namanya, angkat roda depan itu. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu mungkin motor rusak apa, jadi untuk mengganti kerusakan itu mereka lebih mencari jalan pintas dengan cara mengambil milik orang lain. Nah, itu dalam artian bahasa ininya kan mencuri, kan mengambil barang tanpa izin dari yang berhak, berarti kan melakukan pencurian. Nah, dengan cara begitu mereka mengganti seperempat kendaraan yang dipakai itu untuk mengganti yang rusak. Dan kemungkinan ya seperempat yang lainnya bisa dijual secara eceran ke orang yang memesan. Ya, itulah yang ada kaitannya dengan yang baru disampaikan oleh Pak Mul,
yang ada dikoordinir oleh orang dewasa ya. Mungkin di antara kelompok mereka ada orang dewasa. Itulah yang disebut Pak Mul sebagai mengendalikan. Karena itu yang akan lebih dominan memasarkan spare part kendaraan yang mereka jual. Entah itu spare part yang dipretelin dari kendaraan yang dicuri tersebut atau dijual secara utuh. Tapi kebanyakan memang dipretelin. Ada juga memang yang dijual utuh, tapi ya yang lebih mereka lebih sukai itu dijual spare partnya dipretelin, dijual ini secara terpisah. Sekaligus mungkin dengan teknik mereka untuk menghilangkan jejak apabila ditelusuri atau diselidiki oleh pihak kepolisian. Nah, mungkin tekniknya mereka seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Pak untuk penanganan kasus tadi yang ini, apa sudah berproses atau bagaimana yang sudah ditangani kepolisian? Kayaknya kayak kemarin sindikat untuk kasus-kasus pencurian bermotor itu kan ada beberapa dikumpul, ternyata melibatkan beberapa banyak itu juga ya, tersangka juga di situ ya. Itu ada di bawah umur juga apa usianya apa bagaimana Pak? Ada memang di bawah umur, seperti yang tahun lalu ada kami buat sampai diliput itu di berita bahwa Polres Merauke menangani sindikat pencurian motor dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Tim penyidik Polres Merauke berkolaborasi dengan tim Raja Wali atau tim sus yang sengaja dibentuk itu bisa mendapat kelompok sindikat yang tergabung dari 2 kelompok. Kami bisa berhasil mengamankan barang bukti kendaraan roda 2 sebanyak kurang lebih 34 kendaraan yang digasak dengan beberapa waktu relatif karena bagi 2 kelompok. Nah, namun setelah terbentuknya tim Raja Wali atau tim sus yang Polres Merauke memang sangat ya cukup lumayan sih, agak efektif sedikit menekan. Jadi kalau memang bisa kita memang berharap dengan dukungan dari pemerintah daerah mungkin supaya tetap bisa berkolaborasi untuk menekan jumlah tadi. Kalau secara khusus memang kami Polres Merauke itu tetap rutin terus melakukan patroli secara rutin maupun ini skala kecil ataupun skala besar. Tapi tidak semua daerah bisa kami jangkau dengan waktu begitu terbatas dengan personil yang begitu terbatas. Tentu kami tidak bisa selalu memantau itu kembali. Ketika sekian jam lewat patroli, ya kesempatannya kekosongan itu mereka bisa manfaatkan itu untuk melakukan perbuatan pidana itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau sampai pelaku yang terutama dewasa ya Pak ya, itu sampai diproses, sampai diadili dan bahkan menjalani hukuman pidana tersebut. Nah, itu sejauh ini mereka yang sudah masuk dan menjalani hukuman, apakah ketika sudah selesai masa hukumannya keluar itu dan mungkin berasimilasi lagi dengan warga masyarakat, cenderung tidak melakukan kejahatan atau kembali kambuh juga gitu, mungkin karena situasi yang ada gitu. Kalau kami lihat data yang kami peroleh selama ini ketika cukup banyak juga rankingnya ya untuk apa yang sudah pernah melakukan perbuatan pidana, ketika dia dilepas kembali ke masyarakat, apakah setelah lepas selesai menjalani masa hukuman atau karena dilepas karena asimilasi ataupun karena pengurangan masa hukuman, masih cenderung melakukan. Memang tidak semua sih, kita kembali garis bawah, tidak semua, tapi kalau dihitung persentasenya masih ada oknum beberapa orang, artinya masih sangat berpotensi. Nah, kembali kita mungkin yang perlu kita kaji bersama mungkin perilaku yang mungkin merasa kurang pas atau mungkin harus perlu dikaji mungkin ya pengawasan atau cara baru mungkin bikin kita terobosan baru untuk para tahanan atau narapidana yang dibina di masyarakat di lembaga sana. Bagaimana caranya supaya mereka tidak saling bertukar pikiran antara pelaku kejahatan kelas kakap dengan kelas ringan, karena biasanya begitu. Salah satu kenyataannya dan banyak kita temui bahwa dia keluar masih menjalani asimilasi, artinya ada upaya ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah ke mereka yang sudah menjalani hukuman 2/3 dari masa hukuman. Dia dikasih kebebasan keluar, nanti pulang ini menunggu lepas selesai menjalani masa hukuman yang tidak diasimilasi atau yang dikurangi masa hukuman contohnya. Begitu ada kesempatan keluar,
ada tempo hari pengeluaran seperti itu langsung dalam 1 minggu sudah berapa. Yang paling lucunya dia keluar jam 10 pagi, jam 10 malam sudah tertangkap melakukan tindak pidana baru lagi. Padahal dia sembilan. Apa tidak rasa lucu? Nah, terus pelaku yang lain baru 1 minggu sudah melakukan pidana yang cukup berat dan bisa ditahan kembali. Nah, itu. Jadi ini cukup banyak. Dan bahasa yang biasa menurut kajian atau pengakuan dari mereka yang melakukan pidana itu, ketika ada mereka di lembaga sana sudah misalnya yang dititip kalau macam dulu ya sebelum pandemi, kalau misalnya sel Polres misalnya agak over kapasitas, biasa kan belum selesai kasusnya, ada kalanya dititip ke sana pelimpahan tempat penahanan, biasa dititip di sana. Terkadang ketika sering berjalannya waktu proses pemberkasannya belum selesai, istilahnya mereka sudah bisa berburu dari yang pelaku kejahatan yang senior, bisa mendikte atau mendoktrin supaya dia berbohong atau berbuat. Nah, ini yang perlu dikaji. Karena cukup banyak, tidak 1-2 yang kejadian seperti itu. Malah mereka keluar dari sana ada yang seperti itu. Ada yang bilang katanya itu universitas. Ya, kalau bahasa pasarannya mungkin macam seperti itu. Ini Pak Mul, apakah ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki lagi terkait dengan proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan terkait mungkin materi atau apa di sana? Artinya ini memang terkait kajian kayak seperti itu ya, tetap ada institusi yang berwenang untuk ini, tetapi secara umum menurut Pak Mul dari secara akademisi secara kajiannya gitu. Terima kasih. Jadi memang dalam sistem peradilan pidana itu tidak hanya tanggung jawabnya terhadap kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, tetapi memang ada unsur yang paling utama adalah lembaga pemasyarakatan. Karena memang lapas adalah salah satu sistem dari peradilan itu. Nah, jika sudah divonis, dinyatakan bersalah, nah tidak hanya sampai di situ dalam sistem peran kita, tetapi bagaimana orang ini harus dibina agar keluar itu dia bisa bersosialisasi di masyarakat lagi, seperti itu, bisa berbaur. Nah, dari hasil-hasil penelitian mahasiswa kami yang di Universitas Musa Amus Fakultas Hukum, biasanya itu kesimpulannya sudah efektif. Nah, ini biasanya kesimpulan sudah efektif. Nah, apakah ini efektif karena memang betul-betul sudah mendapatkan data yang valid atau seperti apa juga, ini juga kita perlu kajian kembali seperti itu. Nah, tetapi ada kesimpulan juga dari mahasiswa bahwa memang ada kecenderungan, tidak lagi sudah dipastikan sudah overload. Ya, ini sekarang sudah warga binaan sudah 350 lebih kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sudah 350, padahal dia hanya kalau tidak salah itu cuma 250-an kapasitas. Ya, tapi ini sudah overload, sudah sangat overload. Apalagi dari titipan-titipan lagi dari pihak kepolisian, ya titipan-titipan dari pihak kejaksaan, karena kondisi lapas kita ini dia terintegrasi dengan rutan. Ya, kalau kita lihat daerah-daerah lain yang kota-kota besar, rumah tahanan itu sendiri dengan lapas sendiri. Ya, karena kondisi kita hanya punya satu lapas, akhirnya di situ sudah ada titipan tahanan, ada warga binaan. Jadi seperti apa Bapak sampaikan, sudah berbaur, ya, sudah jadi sudah mentransfer ilmu ke teman-teman lain seperti itu. Dan mungkin itu juga ya, ketika tadi dari data bahwa pelakunya ini banyak anak-anak dan lebih pada mungkin restoratif justice Nah, sementara sebenarnya anak-anak ini kan juga perlu satu tempat nih untuk dibina ya, semacam lapas anak gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi PR juga nih sebenarnya untuk pemerintah daerah, untuk bagaimana bisa mengakomodir ini. Karena kan pasti dia akan berulang terus nih kalau ini tidak ditangani gitu. Bagaimana? Jadi memang betul yang Kak Winana sampaikan bahwa memang harus ada lapas khusus, karena memang itu sudah perintah dari Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa harus ada lembaga pemasyarakatan anak. Tapi posisinya itu masih ada di Jayapura. Sebenarnya memang wajib ya anak ataupun mungkin warga binaan yang statusnya adalah narkotika, penyalahgunaan narkotika. Mereka ini adalah warga binaan eksklusif, dalam arti eksklusif mereka harus ditempatkan di tempat yang khusus. Nah, beberapa teman-teman di lembaga pemasyarakatan dan Bapas itu menyampaikan itu sebenarnya tergantung dari Pemda. Nah, mau nggak memberi anggaran ya seperti itu. Ini kemarin saya sempat wawancara di pihak Bapas, Pak Hence, disampaikan ada satu kasus yang anak itu kalau tidak salah ada dibantu oleh Pemda untuk mereka dikirim ke Jayapura. Itu saya apresiasi sekali. Itu betul-betul
wujud nyata Pemda bahwa tidak hanya masyarakat yang baik tetapi masyarakat yang salah saja kita harus Karena bantu itu seperti itu. anak ya. Iya, karena kita mau mereka kembali menjadi orang yang baik. Iya, seperti dipindahkan itu. ke lapas anak di Iya. Kerong. Karena Iya. tidak mungkin pola pembinaan orang dewasa itu mau Berbeda disamakan dengan memang. pola pembinaan anak, nggak bisa. nggak Iya, bisa. iya benar. iya. Karena mereka juga anak-anak ini kan harus mendapatkan tetap hak-haknya dia Iya, untuk seperti itu. bersekolah Iya. dan sebagainya ya Pak ya, sehingga Ya. mentalitasnya juga kan perlu Baik. harus dirubah lagi kan. Dan Walaupun memang pasti itu sangat butuh benar waktu. memang apa yang baru disampaikan oleh Pak Mul. Sudah saatnya memang pemerintah melirik dengan untuk membangun fasilitas untuk hal ini baik lapas ataupun rutan untuk memperbesar ininya, karena kita sebenarnya tidak menginginkan hal itu, tapi nyatanya perilaku masyarakat kita yang sangat kurang disiplin sehingga banyak melakukan tindak pidana, ya otomatis harus dibina di lembaga pemasyarakatan ataupun di rumah tahanan negara. Tapi kalau dikaji dari overloadnya kenapa sampai bisa begitu, ya tentu karena masih banyak masyarakat yang melanggar pidana. Untuk mengatasi itu mungkin supaya kita tidak terlalu banyak lagi berhadapan dengan penanganan hukum yang merugikan masyarakat itu sendiri, ya mungkin khusus untuk tahanan anak, tahanan perempuan harus dibedakan. Kalaupun mungkin tidak bisa beda tempat, tapi setidaknya mereka harus beda pagar, tidak bisa saling melihat misalnya. Nah, tapi yang kita harapkan sebenarnya kalau bisa beda tempat, agak berjauhan sedikit supaya tidak saling bisa berinteraksi. Ya, orang yang dewasa, tahanan dewasa dengan tahanan anak dengan tahanan perempuan. Karena kita lihat di media sosial ya, mungkin saya berbicara mungkin kita lihat yang ada di kota besar sana ada oknum artis yang berbuat cabul terhadap anak. Setelah dia menjalani perbuatan itu, bergaul dengan anak di bawah umur di dalam tahanan, masih mengulangi lagi. Akhirnya masa hukumannya masih jalan belum selesai, sudah melakukan pidana baru lagi di dalam penjara. Nah, mungkin kita tidak perlu sebut nama artisnya, oknum artisnya siapa, tapi pasti kita semua pasti masih ingat itu. Nah, contohnya seperti itu. Berarti kan kurangnya mungkin perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini kita harus perlu bikin kajian, terobosan bagaimana caranya supaya warga kita itu bisa terbina dengan baik untuk bisa terpeliharanya Kamtibmas di wilayah Kabupaten Merauke ini, khususnya di Papua dan secara umum di wilayah NKRI yang kita cintai ini. Kalau kita bandingkan dengan di beberapa negara lain, ada negara lain contohnya salah satu Belanda, tahanannya mereka sangat kurang, dan ada beberapa negara yang mereka membuat terobosan terhadap negara lain yang overload tahanannya. Mereka meminta supaya dititip itu dengan tentu dengan bikin MOU masalah biaya apa semua mereka ini, karena sangat mubazir negara menggaji setiap bulan pegawai mereka menjaga lapas, padahal tahanan tidak ada yang mereka jaga. Contohnya mungkin kalau kita melakukan kajian terhadap itu, otomatis kenapa sampai mereka di sana tahanan lembaga bisa kosong, ya tentu berangkat dari disiplin masyarakat di sana. Berkolaborasi dengan pemerintah, penerapan hukumnya itu sangat betul-betul efektif, membuat orang jera melakukan itu. Apakah orang yang sedang melakukan tindak pidana atau efek jera terhadap orang yang berniat melakukan tindak pidana. Itu yang perlu sebenarnya kita bikin terobosan yang ada sekarang untuk ini. Jadi ketika masyarakat itu sudah tertib dengan hukum, sangat disiplin dengan hukum, otomatis akan sangat menopang terpeliharanya Kamtibmas yang barang tentu sangat mengurangi perbuatan tindak pidana tadi. Nah, ini kembali lagi penegakan hukum ya, dan kesadaran hukum juga nih. Nah, ini harus tugas bersama ini, bukan hanya tugas polisi semata. Kalau kita hanya menerapkan polisi dengan kurangnya personil, tentu tidak bisa. Harus berkolaborasi semua, pemerintah dengan stakeholder maupun dari pihak akademisi. Bagaimana caranya kita ini demi warga negara kita semua terpeliharanya Kamtibmas dengan yang diharapkan oleh pemerintah menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi baik. Ini
berarti ada titipan ini Pak. Iya. Sebagai kapal hukum. Iya. Iya. Memang Iya. apa? Memang mungkin nanti kita pada momen khusus lagi kita ini untuk khususnya pembinaan terhadap lapas di Kabupaten Merauke, karena memang betul yang disampaikan Pak Mulyadi tahun lalu memang ada lapas anak yang kita Iya, betul. Iya. bantu untuk dipisahkan, memang harus terpisah memang. Betul, ya. Lapas Iya. anak, lapas dewasa, terus lapas perempuan Iya. dengan laki-laki Iya, memang iya. terpisah. Standarnya memang harus itu karena untuk pembinaan mental mereka juga, apalagi untuk anak-anak, terus Iya. perempuan dan laki-laki juga harus dipisahkan. Nanti ada kasus-kasus baru nanti malah Ya. muncul. Muncul. Ada kan begitu. Kan Iya. selama ini kajiannya selama itu memang begitu Iya, ya. iya, betul. Iya. Pak dari Pak Mul sendiri rutin untuk melakukan kajian-kajian analisis terkait dengan tindakan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Merauke, Pak? Baik, kalau di kami di Universitas Musamus, karena kebetulan saya di Lembaga Lembaga Penelitian, iya. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dipercaya oleh almarhum Pak Rektor menjabat sebagai koordinator pusat studi kajian hukum dan HAM. Jadi memang tugas saya adalah bagaimana melakukan kajian-kajian hukum. Tidak hanya saya ya secara Ada perorangan, tim, tapi iya. ada tim dan juga dari hasil-hasil skripsi yang ada, terus kita akan kaji kembali apakah memang data yang disajikan oleh, biasanya kan ada yang mahasiswa yang nakal tuh, Iya. nggak pernah Copy turun paste ke ya. lapangan tuh tiba-tiba Ya. udah ada datanya. Iya. Ya. Judulnya sama pencurian, kok yang satu datanya angkanya 500, yang satu aja 490 ya. Betul. Sepuluhnya dari kemana? Padahal sama-sama turun ke lapangan. Nah, Iya. itu. Nah, itu sehingga tugas saya itu Validasi. melihat lagi memvalidasi data tersebut seperti itu. Oke. Hmm. Nah sebenarnya kan tinggal kolaborasi saja Iya. ya. Sudah ada Iya. kalangan akademisnya, Iya. ada Polresnya, tinggal Iya. dukungan dari pihak lain lagi mungkin menjadi satu materi yang bisa didorong ke Pemda Betul. terkait itu tadi ya, untuk menjawab sebenarnya jangan sampai semakin meningkat lagi anak-anak Iya. yang melakukan kejahatan, Betul. karena harus ada solusi yang Iya. dilakukan, yaitu pembinaan terhadap Pembinaan. anak-anak tersebut. Iya. 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 Bagaimana Pak? Kita semangat. sangat benar Iya. seperti yang dibilang Pak Mul, perlu dikaji dari segi karya ilmiah yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa yang tugas akhir ya. Iya. Nah kebetulan juga banyak juga mahasiswanya Pak Mul Iya. datang ke kami Boleh, mencari ya? data ya. Saya sendiri yang bertugas menghadapi mereka ketika memberikan data apa. Sepanjang mereka betul-betul bisa kami layani dan mereka bersedia menunggu antrian dengan, tentu kami juga masih disibukkan dengan pekerjaan Rutin. tugas pokok setiap hari. Iya. Jadi saya hanya biasa berpesan ke mereka supaya tolong bersabar dan datanya masuk dulu bersurat supaya kami bisa siapkan ininya. Karena yang datang bukan satu orang, tentu ya untuk penyelesaian bidang studi akhir ini kan sekian mahasiswa yang tertarik dengan judul kriminalitas misalnya yang berkaitan dengan pelanggaran pidana ya. Yes. Jadi kita harus layani semua dan hampir akhir tahun kemarin saya juga kebetulan isi materi di Musamus di bagian Yes. hukum terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Jadi saya juga menitipkan pesan-pesan Kantimas terhadap para mahasiswa yang mungkin juga ya ada oknum mahasiswa yang macam saat ini ada 3 orang oknum mahasiswa yang berbenturan dengan hukum, kami sedang menanganinya. Iya. Nah, jadi artinya kita juga tetap sampaikan pesan-pesan Kantimas ya, untuk zaman sekarang masih cenderung setiap hari itu baik pidana lain dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik disengaja ataupun tidak disadari, tapi itu perbuatan pidana. Nah, contohnya satu jari tangan sekarang ditambah dengan satu layar Android, ada pulsa data sudah bisa melakukan tindak pidana. Iya. Nah, contohnya Iya. dia upload status orang apa yang bagaimana ditanggapi yang berbau sara atau apa yang ada, tentu sanksi pidananya ya tinggal dari korbannya. Kalau dilapor berarti masuk ke pelanggaran undang-undang IT. Nah, ini salah satu contohnya. Dan ini kalau kita tangani juga sangat merugikan negara. Karena apa? Karena dari Merauke harus berangkat untuk memeriksa saksi ahli ke Jakarta atau ke Makassar, ya tentu akan menghabiskan dana negara. Kembali lagi beban itu ke negara. Nah, jadi mungkin kalau bisa mungkin satu titik pesan buat pemerintah daerah, bagaimana caranya kalau kita melakukan upaya terobosan baru, sedikit kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bagaimana kalau kita bisa berkolaborasi, kita susun waktu yang kira-kira tepat. Mari kita bergandeng tangan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kita
entah itu di kantor-kantor, di sekolah-sekolah atau di tempat Iya. ibadah di mana, ya kami dari Polres Merauke dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, tentu kami akan tetap akan bersinergi dan mendukung upaya pemerintah demi tertibnya ya Kamtibmas di wilayah Merauke bila mana berkenan dari pemerintah daerah Iya. misalnya Ini pas kita Pak, ini bikin ya. tim Pas. grup untuk Iya. penyuluhan itu kita Oh, berkolaborasi. Pas kebetulan. Iya, Nah, kebetulan yang itu yang ya kita ada harapkan. program penyuluhan dari Bukan bagian program hukum. kita, bagian kita ada penyuluhan hukum. Iya, iya. Ya. Ada tahun ini mah ada di 5 distrik Ya. ya. Memang kita Iya. udah berapa menyurat juga ke Kapolres bahwa minta bantuan untuk pendampingan kita selama penyuluhan di distrik-distrik Ya, khususnya itu. di Kamtibmas. Kan Iya, masa-masa Kamtibnas di masyarakat. Nah, itu Ya, teman-teman betul. kepolisian Kita nanti harap coba begitu. bisa bantu kita memberikan penjelasan, pemahaman terhadap masyarakat. Ada juga dari kejaksaan dan hak dan pengadilan juga. Nah. Iya. Dari kalangan akademisi, Akademisi nanti kita lebih ke sosialisasi mungkin Iya, nanti. sosialisasi Iya. ya. Nah, Siap dibantu. nanti juga dengan teman-teman mahasiswa mungkin Pak Mul nanti Iya. bisa kolaborasi dengan Iya, kita iya. pada saat penyusunan apa karena kan kita juga harus masuk ke masyarakat. Iya. Biasanya itu yang saya titipkan waktu untuk pendampingan masyarakat dan penyusunan MOU. Oh boleh. Iya, Nanti MOU tinggal tadi- di iya, Iya. tentang perusahaan-perusahaan atau apa. MOU itu. ataupun peraturan kampung. Peraturan dikasih kampung ada. ya, Siap. pendampingan kayak begitu mungkin. Wah, Iya. berarti Iya. siang hari ini kita udah kenyang nih ya. Sudah pas jam makan siang nih nampaknya ya, good people ya. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol tentang masalah kriminalitas dan fenomenanya selama masa pandemi COVID, good people. Tetapi dari perbincangan ini saya percaya sekali good people bisa mengambil hikmahnya. Ini menjadi kewajiban kita bersama tentunya dalam menjaga kondisi Kamtibmas yang tetap kondusif ya Pak Ya, ya. misalnya dan juga Pak Mulyadi. Kayaknya good people kita mau makan siang, jadi iya. mungkin bincang-bincang kita akhiri dulu sampai di sini ya. Baik. Pak Victoria langsung dari pojok hukum. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dulu Silakan, dari Pak. Pak Jimson dulu, baru Pak Mul. Ya baik, selamat siang semua buat warga Merauke yang kami cintai dan kami hormati. Mari kita mendukung, memelihara Kamtibmas di wilayah Kabupaten Merauke yang kita cintai bersama. Kita sama-sama berkolaborasi, masyarakat, pemerintah, akademisi, stakeholder semua demi menjaga terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Merauke. Pada akhirnya kami menyampaikan salam hormat, salam terima kasih terhadap warga kami yang kami cintai. Terima kasih. Iya, oke, kita mau dengarkan juga nih apa kata Pak dosen kita, Baik. Bapak Mulyadi, silakan. Ya, selamat siang warga Merauke. Pesan saya mewakili dari Fakultas Hukum dan LP2M, kajian hukum dan HAM, agar masyarakat itu lebih waspada lagi karena biasanya tindak pidana pencurian itu karena 80% yang penelitian mengatakan bahwa kelalaian dari korban sendiri sehingga menimbulkan suatu tindak pidana pencurian. Jadi tidak hanya kita menyalahkan dari pelaku, tapi kita harus menyalahkan diri sendiri kenapa sampai pencurian itu bisa terjadi. Jadi harus waspada, benda-benda kita harus jaga baik-baik, rumah kita harus kunci, ya harus bila perlu memasang CCTV karena CCTV itu sangat mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian seperti itu. Salam sehat. Maaf. Oke, dari Bang Fik nih yang punya pojok baik. hukum. Baik, Ya. good people, terima kasih. Tadi sudah disampaikan jelas oleh dari teman-teman kepolisian maupun dari pihak kampus, Musamus. Ya, pada intinya kami pemerintah tetap bersama-sama berkoordinasi dengan akademisi maupun kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya untuk sama-sama kita selaku pemerintah tetap melindungi masyarakat kita di Kabupaten Merauke. Ya, tetap kita harus sama-sama waspada terhadap kejahatan di sekitar kita dan taat aturan. Terima kasih. Oke, good people, saya juga Winona undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selalu stay tune untuk mendapatkan informasi terkait masalah hukum langsung dari pojok hukum. Oke, selamat siang dan selamat menjelang siang. makan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Kamu, terima kasih.